Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang Allah muliakan, iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Iman ada kalanya bersinar dan ada kalanya redup. Ada beberapa sebab yang menyebabkan iman menjadi lemah, yang menjadi faktor utama sehingga keimanan yang kita miliki menjadi lemah. Di antara sebabnya adalah jauh dari lingkungan keimanan. Misalkan orang-orang yang jauh dari saudara-saudaranya yang mukmin, lantaran musafir misalkan, atau lantaran dia bekerja ke luar negeri, jauh dari teman-teman yang beriman. Ini akan berpengaruh kepada keimanannya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudara kami lebih kami sukai daripada keluarga kami. Ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirati wa ahluna yudzakkiruna bid dunya. Karena saudara-saudara kita, mereka mengingatkan kita dengan akhirat, menguatkan iman kita, menambah kekuatan iman kita. Adapun keluarga kita, kata beliau, hanya mengingatkan kepada dunia saja. Kemudian tanda atau sebab lemahnya iman yang kedua adalah jauh dari teladan yang baik. Jauh dari contoh yang baik. Contoh yang akan kita tiru. Contoh yang akan kita ikuti di dalam ketaatan-ketaatannya. Para sahabat, ketika Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka, merasakan suasana berbeda manakala kemudian Nabi telah meninggal. Mereka mengatakan setelah meninggalnya Rasulullah SAW, fa'angkarna qulubana, kami merasakan hati kami berbeda. Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka mengatakan kami merasakan hati kami berbeda dengan ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian di antara sebab lemah iman yang ketiga dan menjadi faktor utama adalah jarang menuntut ilmu dan jarang membaca kitab-kitab para ulama. Orang yang jarang menuntut ilmu, apalagi tidak pernah menuntut ilmu, maka imannya akan dangkal, tidak bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Demikian juga orang-orang yang kesehariannya sibuk dengan membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Buku-buku cerita, khayalan, novel, atau buku-buku lain yang tidak ada kaitannya dengan agamanya. Buku-buku yang tidak berisikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sibuk dengan buku-buku umum atau buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka hatinya akan keras, imannya akan lemah. Kemudian para pemirsa yang Allah muliakan, ada beberapa obat yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan untuk mendongkrak iman kita, untuk menaikkan iman kita. Di antaranya ada 3 sebab atau ada 3 cara untuk meningkatkan keimanan. Cara yang pertama adalah tadabbur Al-Quran, dengan merenungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian diresapi maknanya, dihayati kandungannya. Karena sungguhnya Al-Quran Allah turunkan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Dan Al-Quran bukan hanya obat untuk orang yang kerasukan.
Bukan hanya obat untuk orang yang dihinggapi jin, bukan. Tapi Al-Quran juga sebagai obat untuk meningkatkan keimanan, untuk menguatkan iman kita, yaitu dengan cara membacanya, yaitu dengan cara mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang mukmin, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang mukmin ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, maka ayat-ayat tersebut akan menambah iman mereka. Jadi membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran, serta mentadaburi makna Al-Quran akan dapat mengangkat keimanan kita. Kemudian cara kedua untuk meningkatkan keimanan adalah dengan menuntut ilmu, belajar agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengenal agama Allah juga, dia mengenal bagaimana dia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berilmu, merekalah orang yang diharapkan imannya naik, imannya tinggi. Maka jika kita ingin meningkatkan keimanan kita, jika kita ingin agar iman kita kuat, belajar. Mari kita menuntut ilmu. Kemudian cara ketiga untuk meningkatkan keimanan, dan ini masih ada kaitannya dengan cara yang kedua, adalah hadir di majelis ilmu. Datang ke majelis-majelis ilmu. Nabi kita SAW beliau bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffat alaihimul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sekelompok orang duduk untuk berzikir kepada Allah. Dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, maksud dari berzikir kepada Allah adalah melakukan ketaatan-ketaatan. Dan termasuk di dalamnya, kata beliau, adalah mudarasatul ilm, belajar ilmu, mudzakarah. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah sekelompok orang duduk untuk berzikir kepada Allah, dan termasuk di antaranya adalah belajar, kecuali mereka akan dinaungi oleh para malaikat, kecuali mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akan turun kepada mereka ketenangan. Dan yang keempat, mereka akan mendapatkan pujian Allah, tazkiyah dari Allah di hadapan para malaikat yang ada di sampingnya. Ini bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, sehingga imannya akan bertambah. Sahabat Hanzalah, dia menceritakan perihal perbedaan keimanannya ketika dia ada di samping Rasulullah dan ketika dia berada bersama keluarganya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya sahabat Hanzalah dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma, mereka berdua datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." Wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Hanzalah sekarang ya Rasulullah memiliki sifat nifak ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Wa madza?" Ya, seperti apa itu wahai Hanzalah? Kenapa kamu katakan dirimu munafik wahai Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan, "Kami ketika berada di dekatmu, fatudzakirana an-nar wal jannah, kemudian engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga, paka'anna ra'yu ain."
maka iman kami kuat. Iman kami bertambah seakan-akan kami melihat langsung neraka dan surga. Tetapi ketika kami sudah keluar dari dirimu, meninggalkanmu wahai Rasulullah, afasnal azwaja wal aulada wal dhai'at. Kami sibuk dengan anak-anak, dengan istri, dan dengan rezeki kami. Nasina kathiran. Maka kami lupa. Kami banyak lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kami jatuh ketika kami sedang bersama keluarga kami. Ketika kami tidak lagi ada di sampingmu, hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menenangkan Hanzalah dan beliau mengatakan, in takununa, in lau tadumuna kama takununa indi wa fi dzikri. Seandainya kalian tetap ingat sebagaimana kalian berada di sampingku, seandainya iman kalian sama ketika sedang berada di luar dan ketika sedang bersamaku, lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian ketika kalian berada di ranjang-ranjang kalian dan ketika kalian berada di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'ah. Akan tapi wahai Hanzalah, iman itu sesaat demi sesaat, kadang naik dan kadang turun. Pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya iman akan bertambah ketika kita hadir di majelis ilmu. Iman akan bertambah ketika kita sedang berada di majelis ilmu, dan akan turun ketika kita meninggalkannya. Dan itu sahabat Hanzalah, begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhum. Ya, mereka para sahabat merasakan hal itu, maka terlebih kita juga akan merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan para pemirsa yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan memudahkan kita untuk meningkatkan keimanan kita serta memberikan kita taufik untuk melakukan hal-hal yang akan menambah keimanan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.